warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat ya nak. Alhamdulillah bertemu lagi dengan ibu pada pembelajaran IPA di tema 1 subtema 2 tentang indera pendengaran. Nah, anak soleh dan solehah, apa indera pendengaran kita? Iya benar, telinga. Telinga merupakan salah satu karunia Allah yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena dengan menggunakan telinga kita bisa mendengar berbagai suara seperti suara musik, suara air yang mengalir, dan suara penjelasan pembelajaran dari guru. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang bisa kita dengar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ya naftahu bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa-apa saja yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum kita masuk ke dalam indera pendengaran, ibu mau sedikit mengulang nih materi kita yang sebelumnya. Ada yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Iya, benar sekali. Materi kita sebelumnya adalah tentang bunyi. Nah, ada yang masih ingat apa itu bunyi? Iya, bunyi adalah sesuatu yang kita dengar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, di mana ada proses pendengaran. Proses pendengaran ini dimulai dengan suara yang berasal dari udara masuk ke telinga melalui udara, kemudian suara ditangkap oleh gendang telinga. Lalu gendang telinga akan bergetar. Getaran tadi akan diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke bagian telinga dalam, tepat di ujung saraf. Kemudian dilanjutkan ke bagian otak sehingga kita bisa mendengar. Oke anak-anak ibu, setelah proses pendengaran, kita lanjut ke bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga ini secara umum ada 3. Yang pertama, telinga bagian luar, yaitu daun telinga, lubang telinga, dan tiang pendengaran. Yang kedua, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dan saluran eustasius. Yang ketiga, telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah sikut atau koklea. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui bagian-bagian dari telinga, sekarang kita akan mengetahui fungsi dari bagian-bagian telinga. Yang pertama, fungsi dari daun telinga, lubang telinga, dan tiang pendengaran adalah untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua, fungsi dari gendang telinga adalah untuk menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, fungsi dari 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi adalah memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah sikut. Yang keempat, fungsi dari tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah sikut adalah mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang kelima, fungsi dari saluran eustasius adalah menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Itu tadi fungsi dari bagian-bagian telinga. Nah, ternyata telinga kita ini bisa terserang penyakit, misalnya seperti tuli dan congek. Tuli adalah kita tidak bisa mendengar suara atau bunyi. Kemudian tuli ini bisa disebabkan oleh adanya kerusakan pada bagian gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, dan rusaknya saraf pendengaran. Sedangkan penyakit congek adalah penyakit telinga yang
disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, ini biasanya telinga-telinga yang kotor. Jadi, telinga kita agar tidak terserang penyakit, maka harus kita sering-sering bersihkan. Nah, cara membersihkannya dengan menggunakan benda-benda yang lunak seperti kapas pembersih, atau yang biasa kita pakai itu adalah cotton bud. Nah, jadi jangan kita bersihkan dengan benda-benda yang keras dan tajam, karena itu bisa merobek gendang telinga kita. Kalau gendang telinga kita rusak, maka kita akan tuli atau tidak bisa mendengar. Itu tadi materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita simpulkan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah alat pendengaran kita itu adalah telinga, kemudian bagian-bagian telinga itu ada 3, telinga bagian luar itu ada daun telinga, lubang telinga, dan yang pendengaran. Yang kedua itu bagian telinga tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, dan saluran halus. Yang ketiga telinga bagian dalam. Ini ada alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap dorong, tingkap rendah, dan rumah siput atau kopling. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.